konsumsi. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat gambar-gambar berikut ini. Ada yang pernah mengkonsumsi makanan dan minuman di samping? Tentu saja, hampir semuanya pernah mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut ya. Karena rasanya yang enak, harganya terjangkau, dan juga warnanya sangat menarik. Hal ini yang membuat makanan dan minuman tersebut sangat digemari terutama oleh anak-anak. Namun, pernahkah kalian berpikir, warna-warni yang ada dalam makanan dan minuman tersebut berasal dari bahan apa? Apakah aman dikonsumsi setiap hari? Nah, untuk mengetahui bahan apa yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman, mari kita belajar tentang zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif yaitu zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan untuk menambah kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan atau minuman. Lalu, apa saja jenis-jenis zat aditif itu? Jenis-jenis zat aditif yaitu yang pertama ada pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga pengawet, yang keempat penyedap rasa dan aroma, yang kelima zat aditif lain. Namun pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas zat aditif pewarna, pemanis, dan pengawet. Untuk zat aditif penyedap rasa dan aroma dan zat aditif lain, kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, ada zat aditif jenis pewarna. Pewarna ini sering digunakan atau ditambahkan pada makanan untuk mempercantik penampilan serta untuk mengembalikan warna asli yang mungkin hilang saat proses pengolahan makanan. Berdasarkan bahannya, pewarna dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pewarna alami dan yang kedua pewarna buatan atau sintetis. Yang pertama ada pewarna alami. Berikut ini merupakan contoh-contoh pewarna alami yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada daun pandan. Daun pandan memberikan warna hijau. Yang kedua ada wortel. Wortel memberikan warna oranye. Yang ketiga ada bunga talang. Bunga talang ini memberikan warna biru. Yang keempat ada buah bit yang memberikan warna merah keunguan. Yang kelima ada stroberi yang memberikan warna merah. Dan yang terakhir ada kunyit yang memberikan warna kuning.
Yang kedua ada pewarna buatan atau sintetis. Berikut ini merupakan jenis-jenis pewarna buatan atau sintetis. Yang pertama ada tartrazin yang menghasilkan warna kuning. Yang kedua ada merah alura dan alitrosin yang menghasilkan warna merah. Yang ketiga hijau FCF dan histamin green yang menghasilkan warna hijau, dan seterusnya. Berikut ini merupakan perbedaan pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami warnanya agak cerah dan tidak terlalu mencolok. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis warnanya cerah dan juga mencolok. Pewarna alami warnanya itu mudah pudar, sedangkan pewarna buatan warnanya kuat dan tidak mudah pudar. Pewarna alami diperoleh dari tumbuhan atau hewan, sedangkan pewarna buatan diperoleh dari reaksi kimia. Pewarna alami tidak stabil pada proses pengolahan, sedangkan pewarna buatan stabil terhadap proses pengolahan. Selain pewarna alami dan buatan, ada juga pewarna berbahaya yang jika digunakan dapat mengakibatkan iritasi saluran pencernaan, keracunan, kerusakan ginjal, hingga kanker kelenjar getah bening. Berikut ini merupakan contoh dari pewarna berbahaya, yaitu yang pertama ada auramin, yang kedua ponceau 3R, 6R, dan SX, yang ketiga ada metanyl yellow, yang keempat rhodamin B, dan seterusnya. Yang kedua ada zat aditif jenis pemanis. Semua bahan yang dapat memberikan rasa manis pada olahan pangan disebut juga dengan bahan pemanis. Terdapat dua jenis pemanis, yaitu yang pertama pemanis alami dan yang kedua pemanis buatan. Pertama ada pemanis alami. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari pemanis alami. Yang pertama ada madu. Madu dihasilkan dari lebah madu. Yang kedua ada kayu manis yang dihasilkan dari kulit pohon kayu manis. Yang ketiga ada gula tebu yang dihasilkan dari pengolahan tetes tebu, dan yang terakhir ada gula merah yang dihasilkan dari nira aren atau nira kelapa. Yang kedua yaitu ada pemanis buatan. Berikut ini merupakan jenis-jenis pemanis buatan. Yang pertama ada sakarin yang tingkat perbandingan kemanisannya 300 kali lebih dari gula tebu. Yang kedua aspartam yang perbandingan kemanisannya 200 kali dari gula tebu. Yang ketiga ada siklamat. Yang keempat ada asesulfam K. Yang kelima ada sukralosa, dan yang terakhir ada sorbitol. Berikut ini merupakan perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan atau sintetis. Yang pertama, pemanis alami terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Yang kedua, pemanis alami berkalori tinggi, dan pemanis buatan tidak atau hampir tidak berkalori. Yang ketiga, pemanis alami harganya relatif lebih mahal,
sedangkan pemanis buatan harganya sangat terjangkau. Yang keempat, pemanis alami berasa manisnya normal, sedangkan pemanis buatan rasa manisnya ratusan kali lebih manis. Yang terakhir, pemanis alami aman bagi kesehatan, sedangkan pemanis buatan sebagian besar berpotensi sebagai karsinogen. Yang ketiga, ada zat aditif jenis pengawet. Pengawet ditambahkan ke dalam makanan atau minuman yang telah diolah agar makanan dan minuman tersebut tidak cepat basi dan tahan lebih lama. Pengawet dibagi menjadi dua macam, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan. Yang pertama yaitu pengawet alami. Berikut ini merupakan contoh-contoh pengawet alami. Yang pertama ada bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa alisin yang mampu membunuh bakteri. Yang kedua ada kunyit. Kunyit digunakan dalam pengolahan tahu. Yang ketiga ada kluwak yang digunakan sebagai pengawet ikan. Yang keempat ada garam yang digunakan dalam pembuatan ikan asin, asinan buah dan sayur, dan juga telur asin. Yang kelima ada gula yang digunakan dalam pembuatan selai, dodol, sirup, dan manisan. Dan yang terakhir ada asam yang digunakan sebagai pengawet. Yang kedua yaitu pengawet buatan. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari pengawet buatan. Yang pertama ada pengawet belerang dioksida yang digunakan dalam olahan pangan sosis. Yang kedua ada nitrat dan garamnya yang digunakan untuk mengolah daging awetan. Yang ketiga ada nitrit dan garamnya yang digunakan dalam olahan daging awetan juga, dan seterusnya. Selain pengawet alami dan buatan, terdapat juga pengawet berbahaya yang sangat membahayakan bagi tubuh, yaitu yang pertama ada pengawet jenis boraks. Boraks merupakan salah satu pengawet non-pangan yang biasanya disalahgunakan untuk produk olahan pangan seperti bakso, sosis, lontong, mie basah, somai, dan ketupat. Adapun dampak dari boraks jika dikonsumsi yaitu mengakibatkan keracunan, gangguan saraf, pendarahan lambung, komplikasi otak dan hati, hingga menyebabkan kematian. Yang kedua ada formalin. Formalin ini biasanya disalahgunakan dalam olahan pangan seperti tahu, bakso, ikan asin, ikan segar, mie basah, dan ayam potong. Adapun dampak jika formalin masuk ke dalam tubuh yaitu muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, hingga kematian. Adapun cara mencegah dampak negatif dari zat aditif buatan dan zat aditif berbahaya yaitu sebisa mungkin sebelum membeli suatu produk, terutama produk makanan atau minuman, selalu periksa komposisi dari bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan atau minuman tersebut. Dan
Hindari olahan pangan yang dicurigai mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan usahakan juga sebelum membeli produk, lihat dulu produknya apakah sudah berlabel halal MUI dan sudah terdaftar di BPOM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.